Kok ada ongkos? Kan saya beli perhiasan udah jadi. Kenapa ada ongkosnya? Tokonya curang. Pada video ini saya bakal jelasin kenapa di perhiasan itu ada ongkosnya. Sebenarnya ongkos itu hanya bahasa aja menurut saya. Kalau kalian perbaikan mobil, ongkosnya di depan, dijelasin ini ongkosnya sekian. Ketika kalian beli mobil, ongkos pembuatan mobil udah include dengan harga mobil. Menurut saya itu hanya mengenai bagaimana toko mau menaruh harganya aja, ongkosnya di dalam atau ongkosnya di luar. Jadi pada video ini saya bakal berusaha jelasin ke kalian, sekaligus memberikan rekomendasi mana nih yang paling menguntungkan kalau kita maunya investasinya di perhiasan emas. Kan perhiasan bisa kita pakai, kalau logam mulia kita nggak bisa pakai. Jadi mengapa perhiasan emas ada ongkos? Di sini saya pakai contoh baju. Waktu kita mau bikin baju, kita kan awal bahannya dari kapas. Anggaplah per kilo itu 30.000. Lalu dia berubah, kita olah menjadi kain lembaran. Kain lembaran itu selembarnya anggaplah 45.000. Kita anggap saja ya 45.000. Ada penambahan nilai seharga 15.000. Itu di mahal kain ya tentu ya, 15.000 bertambah 33%. Lalu dari kain lembaran kita ubah menjadi kemeja. Awalnya 45 kain lembaran, udah jadi kemeja harganya 150.000. Ini bertambah 105.000 atau bertambah sekitar 210%. Penambahan harga ini sangat wajar karena di kemeja kan ada kancing, ada materi-materi lain selain kain tadi. Lalu untuk membuat kemeja tentu kita butuh desain, dan selama proses pembuatan kain pasti ada yang terbuang. Sama demikian juga dengan emas. Pas kita mau bikin perhiasan, itu pasti ada susut emas yang udah nggak bakal bisa diambil lagi. Itu harus masuk ke ongkos. Lalu kita menambahkan aksesoris lain, kita menambahkan fungsi lain, kita perlu alat, butuh yang bekerja. Lalu itu pasti menambah ongkos. Jadi itu kita pahami dulu ya. Setiap proses pasti menambahkan harganya karena ada pertambahan nilai. Jadi ada ongkos. Kalau misalkan emas ya dia dari itu, kalau di pertambangan serpihan-serpihan kecil lalu dicetak menjadi emas batangan. Setelah jadi emas batangan dibuat baru menjadi perhiasan, dan proses menjadi perhiasan tuh panjang banget tergantung jenis perhiasannya. Di sini saya pakai contoh, misalkan pabrik mau bikin perhiasan emas 70%. Kalau emasnya 70%, berarti kan ada 30% logam lain. Logam lain itu yang umum kita anggap saja 15%-nya perak, 15%-nya tembaga. Kenapa? Kan 70% emasnya. Harus ada logam lain dong, 15%-nya perak, 15%-nya tembaga. Ingat, ini adalah termasuk materi-materi lain yang bukan emas, yang harus dibeli oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Perak nggak murah-murah amat, per gramnya 15.000. Dan tembaga ya meskipun nggak terlalu mahal, nggak semahal perak, tapi juga bukan murah ya. Nah di sini saya pakai contoh pabrik, misalkan dia bikin emas 70%, lalu dia bikin setelah selesai bertambah 7-10%. Pabrik kan tetap harus untung dan dia butuh biaya untuk produksi. Ya ini perkiraan saja, anggap saja biar mudah. Ini pabrik membuat hasil keluarnya 80%. 80% ini modal toko. Jadi kadar 70, kita harus bayar 80% ke pabrik. Dan ini beratnya berat kotor, termasuk mata, termasuk yang lain-lain, itu kita beli dengan mata-matanya. Loh, kenapa? Kenapa batu yang bukan emas ini kita hitung dengan emas? Harus dipahami dulu, awalnya pabrik membuat perhiasan yang ada batu, itu kan dia lebih manis, lebih cantik, menambah nilai jual. Dan prosesnya itu sulit. Jadi ada penambahan proses ketika kita mau nambahin batu. Kita butuh tambahan alat, kita butuh tambahan pekerjaan, kita butuh materi lain. Itulah kenapa ada batu, kenapa dihitung emas? Ya harus dihitung emas karena itu penambahan nilai. Kalau teman-teman nggak suka yang ada batu, ya udah gak usah beli yang ada batu.
karena emang tujuannya untuk menambahkan nilai. Nah, dari 80% ini toko berusaha menjual ke pelanggan penambahannya sekitar 5% sampai 20%. Ini range-nya termasuk jauh ya. Ada yang cuma nambahin 5%, ada yang nambahin sampai 20%. Ini tergantung banget dari tempat kalian beli, tokonya seperti apa, karyawannya berapa banyak, itu ngaruh banget. Kalau misalkan kalian mau yang 5%, otomatis pasti tokonya sederhana, tokonya biasa, fungsional. Yang penting transaksi terjadi, emasnya benar, tokonya benar. Nah ini juga kita hati-hati ya, kadang-kadang yang terlalu kecil itu dia ngambil untung terlalu tipis, jadi tokonya takutnya nggak bisa bertahan lama. Untuk penambahan nilai ini terjadi di semua bisnis dan menurut saya wajar ya. Masa kalian bikin usaha nggak bayar karyawan, nggak bayar tempat, nggak bayar alat dan lain-lain? Pasti ada biaya itu, dan itu pasti dikenakan ke pelanggan. Nah, sekarang saya mau jelasin kenapa toko ada yang kasih OB dan ada yang nggak kasih OB. Ini menurut saya bagaimana strategi toko aja ya. Strateginya sebenarnya banyak, saya hanya menjelaskan sebagian saja. Saya ambil contohnya ini yang termasuk. Jadi harga emas kalian di dalamnya udah ada ongkos. Misalnya pakai contoh yang tadi 70%. Ambil dari pabrik modal 80, lalu dia tambahkan 20%. Ini termasuk tinggi ya. Lalu dia menjual jadi harganya setara dengan emas murni atau 100%. Dia jual ini udah nggak pakai OB lagi. Kenapa? Biasanya yang kayak gini nggak pakai OB ini karena dia melihat barang yang dia jual jarang balik lagi. Orang jual terus, dia nggak perlu terima barang. Karena nggak perlu terima barang, ngapain kasih OB? Udahlah, nggak perlu pakai OB, nggak pakai OB juga nggak apa-apa. Potongannya 15 sampai 25%. Karena jarang, sekalinya ada, potongannya lebih gede. Kalian akan melihat banyak tipikal yang ini biasanya di tempat-tempat yang mewah, di mall, di tempat-tempat yang bagus, yang tempatnya kelihatannya beda banget. Lalu ada yang parsial, dia masukin separoh-separoh, separoh dalam harga emas, separohnya lagi di luar. Di sini saya pakai contoh sama, 80% yang tadi modal dari pabrik, lalu ditambahkan 10%, jadinya 90%. Di sini toko ini, di contoh ini, dia pakaiin OB, ditambahkan 3% sampai 5%. Jadi kadang-kadang ada yang OB-nya 100, ada yang 50, ada yang 250. Nah ini berarti dia pakai OB-nya sebagian di luar, sebagian di dalam. Yang model-model begini biasanya sih setahu saya itu barang-barang yang fast fashion. Maksud fast fashion itu gimana? Barangnya keluar masuk, sering keluar sering masuk. Hari ini tren ini, 2 minggu lagi ganti tren. Orang yang punya barang udah bosan dengan barangnya, dia tukar lagi, dia tukar lagi, dia tukar lagi. Jadi sering keluar masuk. Karena sering keluar masuk, ya harus masukin ongkos. Biar barang nanti ini yang udah keluar dan masuk lagi, nanti lama-lama kan ini karena fast fashion susah kejual lagi ya. Dia bisa balikin ke pabrik. Ingat, kadarnya cuma 70, kita beli 80. Ada 10% yang harus dikejar. Jadi dia kasih 3-5% dengan harapan barang kejual 3 atau 4 kali. Jadi mereka udah untung bisa tukar barang baru ke pabrik. Ini biasanya barangnya fast fashion, cepat keluar dan masuk. Potongan jualnya lebih rendah dari yang tadi, biasanya cuma 10-20%. Kadang-kadang ada yang di bawah 10, tapi biasanya 10-20%. Nah, ada satu lagi nih, ini yang menurut saya terbaik kalau teman-teman mau beli emas perhiasan untuk investasi. Kalian pilih barang yang modelnya, yang tokonya kurang model. Kok gitu? Maksudnya gimana? Kalau toko yang jual barang tanpa model, dia ambil barang dari pabrik 80%, dia tambahkan 10%, biasanya juga mereka nggak kasih ongkos bikin. Tapi kekurangannya, barang-barang toko ini biasanya kurang update. Modelnya yang kelihatannya abadi, yang bisa dijual terus-menerus, bukan fast fashion, bukan brand-brand, bukan yang di endorse sama artis yang cuma 1 bulan 2 bulan jualan. Dia biasanya modelnya terus-menerus abadi. Nah, karena barangnya bisa keluar masuk beberapa kali, jadi dia nggak perlu kasih ongkos bikin.
Potongan jual juga biasanya jauh lebih murah, 5% sampai 10%. Ciri-ciri toko yang kayak gini, tokonya itu fungsional, tokonya itu biasa aja, nggak mewah, kadang-kadang lebih sering di pasar, tokonya juga nggak kelihatan berlebihan gitu, fungsional lah, pokoknya secukupnya aja, sesuai dengan fungsinya saja. Nah ini toko yang model begini, ini toko yang terbaik kalau kalian mau buat investasi. Tapi jangan kaget kalau kalian ke toko itu, di toko-toko lain model-model baru udah mulai keluar, dia agak terlambat. Kalau misalkan barang-barang yang baru di toko yang lain yang modelnya aneh-aneh banyak, dia agak jarang. Karena dia fokusnya menjual barang yang bisa kembali terus. Udah masuk bisa dijual lagi, udah masuk bisa dijual lagi. Nah untuk informasi teman-teman aja ya, misalkan kalian pesen barang, misalkan mau bikin cincin nikah, mau bikin cincin batu, gelang, kalung atau apapun itu, kalian kan berpikir, wah kalau gitu mendingan beli di pesanan dong. Enggak juga. Untuk informasi teman-teman aja, misalkan kalian pesen emas 70% untuk dijadikan cincin kawin kalian. Kalian akan berpikir mereka akan jual harga per gramnya sesuai dengan harga pabrik. Enggak, pada kenyataannya mereka biasanya jual harga per gramnya sama dengan harga per gram toko, bahkan terkadang lebih tinggi. Jadi kalau emasnya 70%, harga per gram yang mereka kasih ke kalian 90% atau terkadang sampai 100%. Dan kadang-kadang masih dikasih ongkos lagi 1 juta per item. Ini nggak sama ya, ada yang 6,5, ada yang 500. Tapi ini sebenarnya masuk akal. Kenapa? Kalau kalian bikin perhiasan cuma 2 cincin, ongkosnya untuk ngelakuinnya jadi nggak efisien, lebih banyak beres-beresnya daripada barang jadinya. Jadi wajar kalau mereka tambahin ongkos per barangnya sampai kadang-kadang 1 juta per item. Nah, jadi bagaimana supaya investasi perhiasan emas kita ini menguntungkan? Di sini saya ada beberapa contoh. Ini emas yang 375, yang kadarnya 37,5%, ini yang kadar 70, ini yang 95, ini yang emas logam mulia. Kalian lihat di sini, waktu kita bikin emas ini 37,5%, lalu ditambah ongkos pabrik dan toko, dijual dengan kurang lebih 52,5%. Lalu yang 70 ditambah 15 jadi 85, yang emas 24 95 ditambah 15 jadi 110. Yang LM ditambah lagi 10% jadi 110. Kalian lihat di sini proporsinya, kalau kalian beli emas muda 65% ini yang kalian bayarkan berupa emas, tapi 35%-nya ongkos. Jadi berat di ongkos. Kalian setiap beli emas muda lebih banyak ongkosnya sekitar 35%, si emasnya hanya 65%. Tapi ketika kalian beli emas 70, ongkosnya cuma jadi 20%. 80% yang kalian bayarkan itu masuk ke harga emasnya. Lalu ketika kalian beli emas 24 sekitar 95%, 15% yang kalian bayarkan itu ongkos, 85%-nya itu emas. Nah, ketika kalian beli logam mulia, itu lebih tinggi lagi. Hanya 10% ongkos dan 90% yang kalian beli itu emasnya. Jadi sebenarnya kalian beli logam mulia juga ada ongkos, hanya include pas kalian jual harga buyback. Itu terlihat dari harga jual dan beli yang berbeda. Ongkos kan? Ongkosnya itu langsung dibeli waktu kalian ada beli barang, itu udah masuk ongkosnya. Ketika kalian jual, ongkosnya hilang, sama kan? Nah, di sini saya akan jelaskan tambahan juga. Kalau emas putih, karena dia pakai campuran palladium dan disepup dengan rhodium, ongkosnya pasti lebih mahal. Terus setiap barang ongkosnya itu berbeda-beda. Kalian akan lihat beberapa brand yang barangnya bagus, modelnya bagus, di endorse dengan artis, pasti ongkosnya berbeda, lebih mahal. Dan pastinya ketika barang itu lebih berkualitas, lebih awet, lebih cakep, warnanya lebih tahan, ongkosnya juga pasti jadi lebih mahal. Ini wajar ya.
namanya juga lebih berkualitas. Masa sama? Pasti lebih mahal. Jadi misalkan kalian jual barang kalian, lalu kena potongan jual. Ya menurut saya itu wajar ya. Namanya barang udah kalian beli lalu kalian jual. Entah kalian pakai atau enggak, itu pasti punya harga yang berbeda. Dan saya minta untuk teman-teman punya mindset, kalau mau berbisnis kita harus fair. Kita untung, produsen juga harus untung. Semua dalam transaksi itu harus diuntungkan. Tidak boleh untung sepihak. Toko juga harus fair, memberikan harga yang baik dengan kualitas yang sesuai. Nah, ini hanya masalah teman-teman, mau kualitas yang baik lebih mahal atau kualitas yang rendah harga lebih murah. Itu hanya masalah pilihan saja. Sekian video ini, mudah-mudahan terbantu. Saya yakin ini pasti ada yang setuju dan tidak setuju, dan ini hanya gambaran kasar saya. Jangan lupa like, share, komen video ini. Apa pengalaman kalian belanja di toko yang nggak mengenakan, terutama soal ongkos, berapa besar ongkosnya, boleh kalian komen.